Hai, ketemu lagi dan ini adalah episode terakhir tentang profile human design gitu ya. Apa yang terakhir ini, Bu? Yang terakhir ini adalah profile 41. Oke, apa itu 41? Dan ini kayak mainan ini ya, kartu ya. Oh iya benar. Cangkulan 41 atau main 41. apa ya. Oke, lanjut, Bu. Jadi 41 ini profile paling jarang. Oke. Jadi kalau secara statistik ya di populasi itu hanya ada 2%. Dan kalau kita hubungkan dengan incarnation cross atau misi jiwa, kan biasanya misi jiwa itu ada right angle sama left angle gitu ya. Nah, untuk orang-orang dengan profil 41 ini sudah pasti incarnation cross-nya adalah juxtaposition. Jadi memang orang-orang yang jalan hidupnya itu sudah fix. Dia sudah punya relnya sendiri. Tidak perlu dan tidak bisa dipengaruhi oleh orang. Dan biasanya dia itu tipenya adalah untuk menjembatani antara si right dengan si left gitu ya. Cuma itu kalau untuk lebih lengkapnya mungkin nanti kita bisa ngobrol ya, lebih dalam soal misi jiwanya ya. Tapi intinya 41 ini yang tadi fix gitu. Fix itu jadi artinya dia sudah punya relnya sendiri. Dan seandainya dia berusaha menyesuaikan dengan orang lain, tapi di satu titik dia akan tetap balik ke cetakannya gitu. Karena memang tracknya itu udah jelas banget ya? Gitu. Kalau yang right angle kan, kalau yang profile lain itu sangat fluid gitu kan, sangat bisa ketemu orang ini ya udah dia bisa belajar dari situ, ketemu orang ini gitu ya. Left juga walaupun lebih sedikit tapi dia juga masih sangat dipengaruhi gitu kan, masih sangat dipengaruhi dengan orang lain gitu. Tapi kalau yang juxtaposition ini dia lebih punya track yang memang fix dia banget gitu. Oke. Nah, si 41 ini sebetulnya karena dia ada sisi satunya juga ya, investigator, sehingga dia memang akan senang mempelajari, menggali, menginvestigasi hal-hal yang menarik minatnya gitu. Hal-hal yang menarik minatnya, dan itu nanti dengan sendirinya akan ada orang-orang yang datang juga ke dia yang punya minat yang sama, yang akan mau belajar. Gitu. Dan jadi biasanya 41 ini juga dekat dengan peran guru atau pembimbing. Gitu ya. Nah, jadi 41 ini punya kemampuan yang alami juga untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dia tahu kepada orang lain. Karena memang secara sadarnya, secara consciousnya kan yang nongol itu 4-nya kan, si opportunist dan networkingnya. Nah, sama seperti mungkin teman-teman udah pernah dengar di video sebelumnya bahwa kalau profil 4 itu dia eksternal, tapi eksternalnya itu small circle, ya, lingkungan yang dekat, lingkungan yang kecil. Gitu. Nah, 41 ini mungkin karena dia perannya yang tadi ya, perannya unik, dia seringkali terpanggil atau muncul jadi guru. Mungkin akan ada kesempatan-kesempatan dia perlu ngomong di ruang lingkup yang di luar circle-nya dia gitu. Nah, kalau sampai itu misalnya kebetulan dihadapi, itu bisa didekatkan gitu ya lingkungannya, misalnya dengan sehari sebelumnya kayak datang dulu, mingle dulu dengan beberapa orang bagian dari komunitas yang dia datangi gitu ya, atau mungkin beberapa jam sebelumnya dia bisa datang dan kayak ngeblend dulu sama lingkungannya. Itu juga bisa membantu intinya untuk dia mendekatkan lingkungan yang baru itu gitu kan. Nah, kemudian walaupun nanti dia akan tertarik misalnya ya, terpanggil ke lingkungan yang lebih besar, tapi karena memang pada dasarnya dia itu supportnya, fondasinya adalah di small circle-nya dia, jadi dia akan tetap perlu punya
support system lah gitu. Ring satunya dia. Ya, akan tetap perlu punya lingkungan yang benar-benar jadi rumahnya dia gitu. Nah, rumahnya dia inilah yang akan mendukung dia supaya nanti ya pada saat panggilannya dia perlu keluar pun dia masih oke gitu, masih bisa untuk melayani lingkup yang lebih besar gitu. Tapi dia akan tetap balik, dia akan tetap banyak stay-nya itu di yang rumahnya gitu, di lingkungan kecilnya. Oke. Ada lagi? Ya, jadi ya intinya sih 41 ini orang yang tadi ya akan sangat fix gitu ya. Sekedar tips aja, misalnya ada kita berhubungan dengan orang yang 41 gitu ya. Itu dipahami kalau mereka memang punya jalannya sendiri gitu. Punya prinsipnya sendiri, dan bahkan tipe 41 ini kalau kita ngobrol kita punya pendapat yang beda pun sama dia cuma akan ngangguk-ngangguk, oke, tapi di dalam mereka tetap pegang apa yang mereka punya gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berubah. Mereka tetap bisa berubah kalau akhirnya mereka menemukan poin-poin yang sesuai prinsip mereka gitu ya. Poin-poin yang setelah mereka investigasi ternyata ini fakta yang solid, fakta yang layak gitu ya untuk mereka ambil. Nah, baru di situ mereka akan bisa menyerap hal baru gitu. Jadi mereka sangat fix tapi juga punya tools gitu ya untuk menyaring sesuai dengan saringan mereka sendiri gitu. Iya. Nah, apakah Anda tipe yang 41? Atau mungkin Anda juga belum tahu, teman-teman belum tahu saya ini profilnya apa? Silahkan klik aja di description ya, ada link di description. Di situ ada ebook, bisa download free di sana, dan juga buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih lanjut, silahkan kontak aja di komunitas lompatan hidup gitu ya. Ada nomor WA-nya juga di bawah gitu ya, supaya kita bisa ngobrol lebih panjang gitu ya. Di episode-episode berikutnya kita sudah nggak bahas soal profile, nanti akan ada banyak sekali pembahasan tentang human design yang lebih menarik, dan pembahasan juga tentang aplikasi-aplikasi human design buat kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di episode-episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.